Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Usputri. Minggu lalu kita sudah belajar tentang telepon. Kali ini kita akan belajar tentang smartphone. Adakah yang masih ingat? Smartphone adalah telepon genggam dari generasi berapa? Ya, betul sekali. Smartphone adalah telepon genggam dari generasi keempat atau 4G. Smartphone adalah telepon genggam yang memiliki kemampuan tingkat tinggi yang terkadang fungsinya menyerupai komputer. Smartphone memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, daya tahan baterai yang lama. Jadi dalam satu kali isi daya, kita bisa menggunakan smartphone sampai berjam-jam hingga bertahan 1 hari, bahkan lebih. Yang kedua, kecepatan prosesor tinggi. Saat membuka aplikasi, kita tidak perlu menunggu lama. 3. Layar yang jernih, karena sudah touchscreen. 4. Kamera beresolusi tinggi. 5. Ruang penyimpanan yang besar, jadi kita tidak perlu takut kalau kita suka mendownload video, foto, gambar, atau game-game. Yang terakhir, terdapat sistem operasi seperti Android, iOS, dan lainnya. Sejarah smartphone. Smartphone yang pertama itu ada Simon. Keluar pada 1992, dikeluarkan oleh perusahaan IBM. Kemudian ada Nokia 9000 komunikator, dikeluarkan oleh Nokia pada tahun 1996. Lanjut ke tahun 2001, perusahaan Handspring mengeluarkan Palm OS Treo. Di tahun 2002, RIM mengeluarkan BlackBerry pertamanya. Di tahun yang sama, Microsoft mengeluarkan Windows CE. Setelah mengeluarkan komunikatornya pada tahun 1996, Nokia kembali mengeluarkan smartphone terbarunya yaitu Nokia seri N. Kita masuk ke era iPhone yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple di tahun 2007. Kemudian, Google bekerja sama dengan Open Handset Alliance yang terdiri dari Intel, HTC, Motorola, dan eBay mengeluarkan HP Android pertama di tahun 2008 yaitu HTC Dream Android. Perkembangan smartphone di Indonesia. Kita akan melihat pendahulu-pendahulu dari smartphone di Indonesia. Ada Nokia komunikator. Smartphone pertama yang ada di Indonesia berjenis komunikator. Diproduksi oleh Nokia dan mulai digunakan pada awal tahun 2000-an. Selanjutnya ada PDA Phone. PDA adalah singkatan dari Personal Digital Assistant yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan seperti Dell, Sony, dan O2. PDA Phone ini populer di Indonesia pada tahun 2005. Setelah mengeluarkan komunikator pada tahun 2000-an, Nokia kembali mengeluarkan smartphone yang berjenis Nokia Symbian. Smartphone yang memiliki banyak model dan terkenal di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2010. Masuk ke BlackBerry. BlackBerry pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan RIM tahun 2002. Terkenal di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2013. BlackBerry adalah smartphone yang terkenal dengan aplikasi chattingnya yaitu BlackBerry Messenger atau BBM. Kemudian ada iPhone. iPhone dikeluarkan oleh perusahaan Apple, termasuk smartphone yang premium karena harganya yang mahal.
muncul pertama kali pada tahun 2007 dan masih terkenal sampai sekarang. Kemudian ada Android. Android adalah smartphone yang dikeluarkan oleh Google. Smartphone yang paling banyak digunakan saat ini dan pertama kali muncul pada tahun 2008 dan masih eksis sampai sekarang. Dan yang terakhir ada Lumia Windows Mobile, dikeluarkan oleh Nokia bekerjasama dengan Microsoft. Mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan tidak dapat bertahan lama karena tidak bisa menandingi kepopuleran dari Android dan iPhone. Sistem operasi. Di setiap smartphone pasti ada sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang melakukan manajemen dan mengontrol perangkat keras dan aplikasi-aplikasi di telepon agar bisa berjalan stabil dan konsisten. Jadi, singkatnya, sistem operasi itu adalah mesin penggerak yang ada di smartphone. Kalau smartphone tidak ada sistem operasi, smartphone tidak bisa digunakan. Contoh dari sistem operasi itu ada Android, iOS, Symbian Operating System, BlackBerry, Windows Phone, Palm, dan Bada. Us akan sedikit lebih menjelaskan tentang sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu Android dan iOS. Sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Google dan bisa digunakan oleh berbagai pabrik smartphone seperti Samsung, Oppo, Vivo, Asus, Xiaomi, Advan, dan masih banyak lagi. Diluncurkan pada 28 September 2008. Android memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya 1. Merupakan sistem operasi open source atau terbuka. Jadi kita bisa melakukan apa saja pada sistemnya, bisa menambah, mengurangi, menghapus, atau update software sendiri. Yang kedua, mendukung layanan Google. Jadi sudah otomatis terhubung pada layanan Google seperti Google Maps dan email atau Gmail. Yang ketiga, dapat dipakai di berbagai macam media. Bisa dipakai di notebook, tablet, GPS, smart TV, kamera digital, dan lain sebagainya. Kalau kekurangannya, yang pertama, ancaman virus lebih banyak. Yang kedua, update Android tidak langsung tersedia untuk setiap perangkat karena menggunakan berbagai produk smartphone dari berbagai pabrik, jadi update-nya itu tidak seragam. Yang ketiga, lebih boros baterai. Sistem operasi iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh perusahaan Apple khusus untuk perangkat kerasnya seperti iPhone, iPad, dan lainnya. Diluncurkan pada 29 Juni 2007. Nah, kalau Android itu bisa digunakan ke berbagai produk smartphone, iOS tidak bisa. iOS hanya bisa digunakan untuk produk-produk atau perangkat dari perusahaan Apple. iOS juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya 1. Sistem keamanan dan privasi lebih maksimal. Jadi lebih aman dari virus dan data pribadi itu lebih terjamin. Yang kedua, update software cepat, merata, dan terjadwal. Yang ketiga, punya masa pakai yang lebih lama. Jadi kalau kita ada aplikasi baru, menginginkan aplikasi baru, kita tidak perlu untuk membeli smartphone baru. Tapi kita hanya menunggu software atau update software sampai aplikasi yang kita inginkan itu sudah ada. Dan kekurangannya nih dari iOS itu yang pertama harganya yang mahal, yang kedua kapasitas baterai lebih kecil dan baterai tidak bisa diganti sendiri. Dan yang ketiga tidak dapat melakukan modifikasi pada sistem operasi. Play Store dan App Store. Kalian pasti sudah sedikit familiar kan atau pernah mendengar tentang Play Store.
Play Store adalah layanan distribusi digital yang dioperasikan dan dikembangkan oleh Google. Berfungsi sebagai toko aplikasi resmi untuk mendownload atau mengunduh aplikasi di Android. Diluncurkan pada 6 Maret 2012. Jadi kalau kalian mau mendownload game atau aplikasi-aplikasi lain, HP-nya Android, berarti downloadnya di Play Store. Nah, kalau Android itu punya Play Store, di iOS juga punya, namanya App Store atau Apple App Store. App Store adalah layanan distribusi aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Apple. Berfungsi agar pengguna dapat menjelajah dan mengunduh aplikasi di iOS. Diluncurkan pada 10 Juli 2008. Ingat ya, kalau Android itu download aplikasinya di Play Store, kalau iOS download aplikasinya di App Store. Play Store dan App Store itu memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau Play Store itu tersedia banyak aplikasi dan kategori. Kemudahan dalam mencari aplikasi, jadi tinggal ketik kata kuncinya, nanti aplikasi yang terkait langsung muncul. Terakhir, ada update-nya. Aplikasi itu terus dilakukan. Jadi, kalau aplikasinya ada fitur-fitur terbaru, pasti akan di-update. Kalau App Store, yang pertama itu lebih aman dari ancaman virus. Yang kedua, desain yang menarik yaitu sederhana dan modern. Yang ketiga, memiliki banyak aplikasi yang berkualitas, dari yang gratis sampai yang berbayar. Nah, itu dia materi kita tentang smartphone dan dua sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu Android dan iOS. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi-materi selanjutnya dan yang pasti lebih menarik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.